Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan tema poster eksperimen kuasi. Pada kelompok 3 ini beranggotakan 1. Arifin Muhammad Nur dengan NPM 10521240. Yang 2. Lutfia Rahmawati dengan NPM 10521785. Yang 3. Syifa Nurul Ma'rifah dengan NPM 10521437. Lalu yang keempat, Yunita Aulia Baharsyah dengan NPM 11521540. Pada eksperimen kuasi, terdapat 4 poin yang akan kami jelaskan. 1. Definisi eksperimen kuasi. 2. Jenis-jenis eksperimen kuasi. Ketiga, langkah penelitian. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, definisi eksperimen kuasi. Eksperimen kuasi merupakan eksperimen yang tidak menempatkan subjek, baik dalam kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol secara acak lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari eksperimen kuasi. Yang pertama, ada yang namanya non-equivalent control group, yaitu desain eksperimen kuasi di mana terdapat dua kelompok atau kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol yang tidak dipilih secara acak tetapi dibandingkan untuk mengukur efek perlakuan dengan melakukan pretest dan juga posttest. Contoh dari non-equivalent control group yaitu dalam sebuah studi pendidikan, satu kelas akan diberi sebuah metode pengajaran baru yang dinamakan dengan kelompok eksperimen. Sementara kelas lain dengan metode biasa atau dinamakan dengan kelompok kontrol. Kedua kelas akan diukur sebelum dan setelah perlakuan untuk membandingkan hasil belajar. Yang kedua, ada yang namanya static group design, yaitu desain eksperimen kuasi yang melibatkan dua kelompok yang tidak diacak, di mana satu kelompok akan menerima sebuah perlakuan atau yang dinamakan dengan eksperimen, dan kelompok lainnya tidak menerima perlakuan atau yang dinamakan kontrol, namun hanya diukur sekali setelah mendapatkan perlakuan atau posttest. Contoh dari static group design yaitu dalam penelitian tentang efek program pelatihan, satu kelompok karyawan akan mengikuti pelatihan atau yang dinamakan dengan kelompok eksperimen, sedangkan kelompok lainnya tidak mengikuti pelatihan atau yang dinamakan dengan kelompok kontrol. Setelah program selesai, kedua kelompok tersebut akan diukur untuk mengetahui perbedaan dari hasilnya. Yang ketiga, ada yang namanya interrupted time series design, yaitu desain eksperimen kuasi di mana data akan dikumpulkan secara berulang sebelum dan setelah perlakuan atau intervensi untuk mengamati sebuah efek perubahan tersebut. Contoh dari interrupted time series yaitu sebuah pemerintah mengimplementasikan kebijakan baru mengenai batasan kecepatan di jalan raya. Data kecelakaan lalu lintas dikumpulkan setiap bulan selama setahun sebelum dan setelah kebijakan diterapkan untuk melihat apakah kebijakan tersebut mengurangi jumlah kecelakaan. Terdapat langkah-langkah dalam penelitian eksperimen kuasi. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan dari penelitian. Yang kedua, memilih desain eksperimen kuasi yang akan dipilih. Ketiga, menentukan kelompok eksperimen dan juga kontrol. Yang keempat, melakukan pengukuran awal atau pretest. Yang kelima, yaitu memberikan perlakuan atau treatment. Yang keenam, melakukan pengukuran akhir atau posttest. Yang ketujuh, yaitu menganalisa data. Dan yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan. Eksperimen kuasi memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, dapat diterapkan dalam situasi di mana penugasan acak tidak praktis atau tidak etis. Yang kedua, sering digunakan dalam setting alami sehingga hasilnya lebih mudah diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Namun ada juga beberapa kekurangan dari eksperimen kuasi, yaitu yang pertama, kontrol variabel lebih rendah, yang kedua, tidak dapat mengukur kausalitas dengan akurat, dan yang ketiga, kemungkinan bias seleksi. Berikut adalah contoh hasil penelitian eksperimen kuasi berbasis skenario dengan berbagai desain penelitian. Judul yang pertama yaitu pengaruh penggunaan e-learning terhadap hasil belajar mahasiswa di mata kuliah statistika. Desain yang digunakan yaitu non-equivalent control group design. Dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok eksperimen. Mahasiswa yang belajar menggunakan platform e-learning selama 6 minggu. Kelompok kontrol yaitu mahasiswa yang belajar menggunakan metode tatap muka konvensional. Pengukuran yang digunakan pada penelitian ini yaitu pretest dan posttest hasil belajar statistika. Hasil pada penelitian ini mendapatkan nilai pretest dan nilai posttest. Pada kelompok eksperimen, hasil pretest ditujukan 62 poin, sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 60 poin. Rata-rata skor posttest pada kelompok eksperimen mendapatkan 85 dan kelompok kontrol mendapatkan 75. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu mahasiswa yang belajar menggunakan e-learning menunjukkan peningkatan hasil belajar yang lebih signifikan dibandingkan dengan metode konvensional. Pada judul selanjutnya yaitu efektivitas program senam lansia terhadap peningkatan keseimbangan fisik pada lansia. Desain ini menggunakan static group design. Dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok perlakuan, yaitu lansia yang mengikuti program senam selama 12 minggu. Dan kelompok kontrol yaitu lansia yang tidak mengikuti program senam. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skor tes keseimbangan atau balance error scoring system. Hasil pada penelitian ini yaitu rata-rata skor keseimbangan pada kelompok perlakuan mendapatkan nilai 90 setelah program. Dan pada kelompok kontrol mendapatkan nilai 75 tanpa perubahan signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu program senam lansia secara signifikan meningkatkan keseimbangan fisik pada peserta. Pada penelitian selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan bebas rokok terhadap jumlah kunjungan ke rumah sakit. Desain yang digunakan yaitu Interrupted Time Series Design. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah kunjungan pasien terkait penyakit pernapasan sebelum dan sesudah kebijakan bebas rokok diterapkan di suatu wilayah. Intervensi yang terkait dalam penelitian ini yaitu penerapan kebijakan bebas rokok pada bulan ke-7. Hasil pada penelitian ini yaitu rata-rata jumlah kunjungan sebelum kebijakan mencapai 200 kunjungan per bulan. Sedangkan setelah kebijakan berlangsung yaitu 120 kunjungan per bulan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu kebijakan bebas rokok berhasil menurunkan jumlah kunjungan pasien terkait penyakit pernapasan secara signifikan. See